Hai semua, salam sehat ya. Banyak orang mulai memakai metode bullet journal, terutama pelajar, untuk membuat catatan lebih terorganisir. Bullet journal juga mempermudah pengawasan aktivitas-aktivitas dan hal-hal penting lain yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi dengan kebebasan untuk berkreasi, jadi metode ini membuat planning jadi lebih menyenangkan. Sebenarnya tidak ada aturan dalam membuat bullet journal. Metode ini bertujuan untuk membuat planning menjadi lebih asik dan menarik, sekaligus mendorong sisi kreatif kita. Membuat bullet journal juga tidak sesulit yang kita pikirkan. Yang kita butuhkan hanyalah sebuah notebook, sebaiknya tidak bergaris ya, dan alat tulis dengan berbagai warna. Dengan alat-alat ini, kita bebas berkreasi sesuka hati. Jika merasa kurang percaya diri dengan kemampuan seni kita, stiker, foto, stempel, dan washi tape dapat digunakan untuk mempercantik bullet journal kita. Tidak ingin bullet journal yang ramai hiasan juga nggak apa-apa. Bullet journal kita bisa dibuat dengan layout yang simple. Membuat bullet journal dengan warna monokromatik juga bukan masalah. Yang penting kita bisa menikmati proses planning ini. Pada awalnya, konsep planning seperti ini hanya digunakan untuk melacak status aktivitas keseharian kita. Namun, banyak pengguna mulai memuat beragam bagian untuk melacak hal-hal lainnya. Selain halaman indeks yang menjelaskan arti simbol-simbol yang digunakan kalau menggunakan simbol ya. Dan ada juga weekly planner untuk membuat aktivitas setiap harinya. Salah satu segmen yang sangat berguna untuk bullet journal, selain itu ya, adalah expense tracker, alias catatan pengeluaran. Tapi untuk aku sendiri, catatan pengeluaran aku pisahkan dari bullet journal planning aku. Jadi untuk keuangan atau finansial, aku buat di buku terpisah. Kemudian dalam bullet journal juga memuat segmen habit tracker, untuk membantu kita mengobservasi kebiasaan-kebiasaan yang ingin kita pantau. Contohnya rutinitas minum 8 gelas air per hari. Jadi ini bisa kita lakukan yang berguna bagi yang ingin berhenti atau mengurangi kebiasaan buruk. Salah satunya seperti merokok. Dalam segmen ini juga kita bisa mencatat berapa batang rokok misalnya yang kita habiskan per hari dan mengamati perkembangan kita seiring berjalannya waktu. Segmen lain yang menurutku wajib ada dalam bullet journal ini yaitu to-do list. Jadi to-do list ini wajib kita buat untuk memantau target-target harian kita. Kemudian banyak segmen-segmen lain yang bisa ditambahkan. Misalnya kita mempunyai impian menjadi YouTuber atau blogger, bisa kita catat ide-ide yang kita miliki untuk konten channel atau blog kita yang selanjutnya. Jadi ingin mengamati seberapa rajin kita berolahraga, kita bisa juga membuat segmen khusus untuk mendata rutinitas olahraga. Menyusun segala hal yang ingin kita ingat dan awasi dalam satu buku akan membuat planning menjadi lebih mudah. Ketika kita sudah menganggap bullet journal yang merupakan tempat yang bagus untuk kita mengekspresikan kreativitas, maka yang kita pikirkan tidak harus menjadi seniman yang cakap untuk memulainya. Terlebih lagi, begitu kita memahami sistem simbol milik kita sendiri. Jadi bullet journal dapat menjadi cara yang sangat berguna untuk menyatukan semua hal yang terjadi dalam hidup kita, mulai dari janji temu dengan seseorang, atau berbagai acara, hingga pelacakan emosional dan penetapan tujuan. Jika kita sudah menganggap bullet journal ini sebagai sarana untuk membangun kreativitas kita, maka kita bisa menjadi seniman untuk diri kita sendiri. Untuk bullet journal di bulan November ini, aku menggunakan tema cover dengan dedaunan, terutama dedaunan kering, karena sudah masuk ke musim gugur untuk daerah atau wilayah subtropis.
Menurutku menggambar daun juga simpel, jadi aku buat bullet journal itu yang simpel-simpel aja, yang nggak membuat repot, karena aku juga nggak punya banyak waktu akhir-akhir ini. By the way, di bagian bawah cover ini aku menulis everything will be fine. Jadi ada kesalahan sedikit dalam penulisannya, yaitu kurang menuliskan huruf I di kata everything. It's okay. Kemudian di sebelah halaman cover ada halaman indeks yang berisi kalender yang berfungsi untuk menuliskan tanggal-tanggal penting atau janji, target, dan lain-lain. Di sini aku kelebihan membuat kotaknya jadi over dari 30 tanggal yang seharusnya ada di bulan November. Jadi aku tambahin aja dengan kata ekstra. Kemudian di bagian bawahnya aku tulis goal aku untuk bulan November. Halaman selanjutnya aku buat to-do list, tapi to-do list ini berisi catatan hari itu dan tambahan catatan di bagian bawahnya atau hal yang sudah dicapai. Nah, di sini to-do list ini menurutku adalah bagian yang paling penting dalam aktivitas keseharian aku, karena dengan membuat to-do list ini aku bisa mencapai target yang ingin aku capai, dan dengan adanya to-do list ini aku bisa menjadi pribadi yang lebih teratur dari sebelumnya. Di beberapa bagian aku dekor dengan stiker dan juga washi tape. Menurutku, bullet journal yang kita buat dengan kreativitas sendiri akan membuat aktivitas sehari-hari kita menjadi lebih berarti dan membuat tambahan motivasi untuk diri kita sendiri. Untuk habit tracker di bulan ini aku hanya buat satu buah, yaitu No Spend Challenge. Jadi di sini aku buat 30 kotak sesuai dengan jumlah hari yang ada di bulan November ini. Nah, No Spend Challenge ini artinya adalah aku kalau misalnya dalam hari itu tidak mengeluarkan uang untuk misalnya jajan atau belanja hal-hal yang tidak penting, maka di sini challenge-nya aku tulis berhasil dengan memberikan warna full pada kotak tersebut. Targetnya ini adalah sebagai salah satu cara aku untuk mencapai target finansial aku. Karena setiap harinya itu jajan agak susah terkontrol di bulan Oktober terutama. Jadi dengan membuat No Spend Challenge seperti ini, sedikit banyak bisa membantu mengontrol aktivitas pengeluaran jajan aku. Kemudian No Spend Challenge ini juga bisa menjadi indikator kita seberapa jauh kita boros dan mengeluarkan uang. Sampai di sini video bullet journal simple aku untuk bulan November. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama teman-teman yang menjadi pemula dalam membuat bullet journal. Semoga kita semua menjadi pribadi yang berhasil, sukses, dan mandiri. See you next video.